Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tia Mutiara dari Perbankan Syariah akan memaparkan materi saya yang berjudul Data, Informasi, dan Sistem Informasi. Adapun yaitu, beberapa bank mencari cara untuk melayani pemegang rekening dengan lebih baik. Survei pelanggan menunjukkan preferensi mereka untuk mengelola akun mereka kapanpun mereka perlukan, tanpa harus mengunjungi cabang bank. Pemimpin organisasi ingin di Departemen TI mengembangkan aplikasi mobile banking karena aplikasi akan mengelola data transaksi keuangan. Proyek memerlukan sistem yang menyimpan data dari aktivitas aplikasi seluler berintegrasi dengan sistem basis data bank dan memastikan pertukaran data yang akurat dan aman. Agregat data dengan kecepatan luar biasa dan dalam jumlah yang sulit dimengerti. Dengan aktivitas dan interaksi kita di rumah atau di tempat kerja, saat mengambil selfie atau menulis email, kita semua berkontribusi pada kumpulan data yang sangat besar. Agar data ini bermanfaat, kita harus memahaminya dan membuat koneksi yang mungkin tidak kita sendiri. Kita sebagai manusia tidak cukup cepat untuk menghasilkan wawasan dari semua data itu. Inilah tepatnya mengapa kita mengendalikan metode dan pendekatan ilmiah yang memberi kita pandangan yang masuk akal bahwa wawasan berharga dapat terungkap. Adapun itu piramida data. Informasi didefinisikan dalam istilah data, pengetahuan dalam hal informasi dan kebijakan. Dalam hal pengetahuan, data konteks yang diberikan menjadi informasi diberi makna menjadi pengetahuan. Pengetahuan diberikan wawasan, menjadi kebijakan. Piramida data adalah konsep yang memvisualisasikan hierarki data informasi, pengetahuan, kebijakan. Adapun gambar-gambar piramida data dan contoh transformasi data di kampus. Informasi adalah kumpulan data yang diolah dari berbagai sumber. Data terus digabungkan dan tidak berguna sampai telah diproses dan disajikan dalam bentuk yang tepat digunakan. Data mencakup fakta mentah atau pengamatan. Setelah data diatur, informasi dapat disimpulkan mengajukan pertanyaan mengapa, siapa, apa, di mana, dan bagaimana. Memungkinkan kita menggunakan data dengan cara yang berarti dan mendukung keputusan. Informasi dapat terstruktur atau tidak terstruktur, dan istilah kunci yang terkait dengannya adalah makna atau meaning. Adapun kebijakan atau wisdom, kebijakan yang keterhubungan pada dasarnya adalah jalan menuju pemahaman yang terhubung ketika menafsirkan data. Ini adalah elemen manusia memanfaatkan komponen teknologi cerdas ketika mencoba membuat keputusan berdasarkan fakta. Grafik di atas menggambarkan jalan yang membawa kita dari data ke informasi, informasi ke pengetahuan, dan pengetahuan ke kebijakan. Adapun piramida itu, dalam sebuah organisasi kita mungkin mengumpulkan informasi pelanggan tentang kebiasaan pembelian. Kita mengumpulkan data yang menangkap pelanggan mana yang membeli produk mana, berapa banyak yang mereka bayar, metode pembayaran mereka, dan alamat mereka. Kita menyimpan data ini di suatu tempat, biasanya di pusat data organisasi atau di cloud. Data terstruktur dan tidak terstruktur. Data membantu kita membuat keputusan. Ini adalah kesalahpahaman bahwa semakin banyak data yang kita miliki, semakin baik keputusan kita. Tanpa cara yang efektif untuk mengelola data dan menggunakannya untuk mengumpulkan wawasan dan koneksi tersembunyi di kumpulan data kita. Data penumpuk menyumbat server data dan tidak dapat digunakan. Jumlah data yang dikumpulkan terus tumbuh secara eksponensial. Beberapa perkiraan adalah bahwa 90% dari semua data yang pernah dikumpulkan telah dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar data yang disimpan saat ini tidak terstruktur dan mencakup hal-hal seperti teks, blog, aliran, klik, tweet, dan audio.
Data ini tidak diatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk dianalisis. Adapun data terstruktur dan tidak terstruktur, data terstruktur dikodekan dengan cara yang membuatnya mudah untuk diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk analisis. Contohnya, data terstruktur meliputi informasi kotak seperti nama depan, nama belakang, alamat email, dan nomor telepon. Selain itu, bidang kuantitatif seperti tanggal lahir, tanggal transaksi, dan jumlah yang diterima atau jatuh tempo adalah bentuk data terstruktur. Data tidak terstruktur mengacu pada data yang lebih kompleks dan mungkin disimpan dalam format yang tidak bisa diterjemahkan. Data tidak terstruktur membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguraikan, untuk mengambil informasi penting. Contohnya, data tidak terstruktur termasuk data yang disimpan dalam format teks atau video, komentar di halaman web, pesan teks, dan video presentasi konferensi. Adapun big data itu data terkumpul dengan cepat seiring pertumbuhan bisnis, jumlah dan bertambah. Faktanya pasar big data diperkirakan tumbuh 45% setiap tahun di masa mendatang. Sangat mungkin pertumbuhan ini bahkan bisa diceramahkan. Cara baru dan inovatif dalam menjalankan bisnis mendefinisikan ulang secara perusahaan mengumpulkan data menggunakan data. Perusahaan besar seperti Amazon dan Netflix menggunakan ilmu data untuk menganalisis pengalaman pelanggan, membuat model pelanggan, dan menyelaraskan penawaran produknya dengan karakteristik pelanggan tertentu. Adapun sistem informasi adalah kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Sementara sistem informasi tidak harus bergantung pada teknologi yang rumit. Teknologi biasanya dikonsumsikan sebagai salah satu komponennya. Adapun manajemen data adalah sumber daya strategis untuk organisasi, menginformasikan operasi dan memberikan wawasan. Sementara beberapa organisasi menggunakan data secara efektif dan melakukannya tanpa mengamankannya dengan benar atau menggunakan secara efektif. Dan adapun juga kualitas data. Data sangat berharga bagi organisasi bisnis yang belum menggunakan data untuk meningkatkan pemasaran. Mereka telah menyadari pentingnya data dalam meningkatkan efektivitas dan membuat keputusan bisnis yang lebih bentuk. Namun tidak semua data sama dan tidak semua data bersih. Data yang buruk menghabiskan uang perusahaan. Data yang baik memungkinkan bisnis untuk melakukan hal berikut. Itu seperti menganalisis keadaan keuangan organisasi saat ini dalam hal laba bersih, pendapatan, arus kas, aset, dan kewajiban, meningkatkan pendapatan melalui penargetan produk yang lebih baik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, memeriksa proses produksi yang ada untuk mengambil tindakan korektif, meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya, mengembangkan proses baru dan otomatis yang terintegrasi secara harmonis ke dalam alur kerja yang ada dan mengurangi tuntunan tenaga kerja. Adapun atribut data berkualitas. Data berkualitas diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Data berkualitas biasanya didefinisikan sebagai tepat, valid, andal, tepat waktu, dan lengkap. Organisasi yang berbeda akan memprioritaskan atribut ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebuah organisasi mungkin juga menyertakan atribut tambahan. Thank you, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.